Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Triandila Hermawan dari kelas 5B1 mata kuliah Manajemen Security dengan NPM 2023 104 15204. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Rahman selaku dosen mata kuliah Manajemen Security 5B1. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di pertemuan pertama itu ngebahas materi terkait pengertian dan juga landasan security dari berbagai aspek yang ada di negara Indonesia. Di pertemuan kedua itu ngebahas tentang tahapan-tahapan manajemen security yang ada. Terus juga di pertemuan ketiga itu ngebahas mengenai perkembangan pengamanan swakarsa dan juga fungsi kepolisian yang ada di negara Indonesia. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Secara etimologi, istilah keamanan security berasal dari bahasa Latin yaitu securus, secura, yang bermakna terbebas dari bahaya dan juga terbebas dari ketakutan. Kata ini juga bisa bermakna dari gabungan kata se yang berarti tanpa, without, dan juga kurus yang berarti kegelisahan. Jadi, jika digabungkan dari kedua kata tersebut menjadi satu makna, yaitu tentang kebebasan. Perihal permasalahan keamanan itu sudah menjadi isu dinamis yang sudah ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Permasalahan keamanan itu mengikuti adanya perkembangan zaman dan juga perbedaan waktu. Yang tadinya permasalahan keamanan di zaman dulu itu ke arah permasalahan yang tradisional, dan untuk di zaman sekarang itu permasalahannya lebih ke arah yang konvensional. Permasalahan-permasalahan tersebut itu berasal dari manusianya sendiri yang memungkinkan adanya terjadi ancaman bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu sangat beragam suku, bangsa, agama, dan negara. Kalau dilihat, Indonesia memiliki kurang lebih 1.340 suku bangsa yang berbeda. Jika tidak dijaga dengan baik, itu bisa saja menimbulkan konflik antar umat beragama, antar suku bangsa, dan juga antar budaya. Sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia saling menghormati satu sama lain untuk menjaga keamanan diri kita dan juga keamanan orang lain. Dengan cara begitu, kita sudah menerapkan keamanan. Untuk selanjutnya, di pertemuan kedua itu membahas mengenai tahapan-tahapan yang ada di manajemen security. Jadi sebelum masuk ke tahapannya, saya mau menjelaskan dulu apa sih itu manajemen security. Nah, manajemen security adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengendalian di sumber daya security dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan juga efektif. Baik, langsung saja kita masuk ke tahapan-tahapannya. Itu di manajemen security dibagi menjadi 5 tahapan. Buat yang pertama, itu ada di perencanaan atau disebut juga dengan planning. Di yang kedua, itu ada pengorganisasian, disebut juga dengan organizing. Yang ketiga, itu ada kepegawaian, disebut juga dengan staffing. Yang keempat, pengarahan, disebut dengan directing. Dan yang terakhir ada pengendalian atau disebut juga dengan controlling. Langsung saja kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama kita bahas tentang perencanaan atau planning. Di dalam perencanaan itu merupakan proses menentukan tujuan organisasi yang ingin dicapai atau tujuan apa yang ingin dicapai. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke tahapan-tahapan selanjutnya,
perencanaan tuh jadi tahapan awal sebelum melakukan sesuatu. Kita ambil contohnya dalam organisasi sekolah aja deh, organisasi sekolah. Organisasi sekolah pasti mempunyai program kerja yang berbeda-beda dan juga banyak. Tuh. Bagaimana cara kita mencapai goals itu ditentuinlah perencanaan atau planningnya. Itu seperti apa agar bisa mencapai goals yang telah ditentukan. Seperti itu. Lanjut ke tahap pengorganisasian atau organizing. Nah, di sini tuh mengatur dan membagi pekerjaan kepada bawahan. Dalam konteks ini, manajemen security membentuk rantai komando, chain of the command, memberi penjelasan mengenai pembagian kerja. Yang dimaksud dengan manajer security itu adalah mohon maaf saya ulangi. Kita ambil contohnya seperti tadi, itu di organisasi sekolah. Ketika kita ingin menyelesaikan suatu program kerja, pasti dibuatlah panitia-panitia. Salah satunya ada ketua pelaksana. Nah, ketua pelaksana ini disebut sebagai manajer security karena dialah orang yang berhak memberikan job desk yang sudah ada untuk kebaikan dan juga kesuksesan dari si program kerja tersebut. Seperti itu. Nah, setelah itu ada di kepegawaian atau staffing, menekankan pada proses rekrutmen dan pelatihan pegawai security. Maksud di sini dari pegawai security itu seperti kayak panitia-panitia yang lain ya, panitia biasa. Dan kalau manajemen security itu tadi ada di ketua pelaksananya. Maksudnya gimana sih? Menekankan pada proses rekrutmen dan pelatihan pegawai security. Jadi semisal ketika kita melaksanakan sebuah program kerja dan itu ada panitia yang tidak mengerti dan juga tidak paham dengan job desk dia itu apa, kita sebagai manajer security atau ketua pelaksana sudah sewajarnya memberikan pelatihan atau memberitahu gimana sih seharusnya yang harus dikerjakan. Seperti itu, diarahkan sampai si orang ini bisa mengerti dan baru bisa kita lepas lagi. Seperti itu, agar tetap berjalan dengan tujuan awal si program kerja ini. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu ada di pengarahan atau directing, menitik beratkan bahwa personil security adalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan keteledoran, maka diperlukan pengawas kinerja dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kita ambil contohnya masih yang tadi, ketika melakukan program kerja pasti itu ada disebut panitia BPH. BPH itu Badan Pengurus Harian. Nah, isinya itu ada ketua pelaksana, bendahara, sekretaris, dan juga wakil ketua. Fungsinya apa sih? Nah, fungsi dari orang-orang ini itu mengawasi kinerja dan juga mengawasi apa yang sudah dikerjakan dari divisi-divisi lain, membantu menghandle, memantau agar tetap berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada di pengendalian atau controlling. Di sini melakukan evaluasi kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Bila tujuan organisasi tidak tercapai, maka harus dicari penyebab untuk dilakukan perbaikan. Selanjutnya di pertemuan ketiga itu membahas mengenai perkembangan pengamanan swakarsa dan juga fungsi kepolisian negara Indonesia. Jadi pada zaman dahulu, lebih tepatnya di zaman Mataram Surakarta, ada satu kelompok yang disebut dengan kelompok Nirboyo, di mana kelompok ini itu tupoksinya atau pekerjaannya sama persis dengan kepolisian negara Republik Indonesia, yaitu mengamankan daerah sekitar
menangkap orang bersalah dan juga menghukum orang-orang yang sudah terbukti bersalah. Seperti itu. Sama persis kayak tugas kepolisian negara Indonesia. Nah, dari zaman dahulu juga kelompok masyarakat Indonesia sudah mengamankan dirinya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari mengulas materi pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.